there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang rangkaian seri dan paralel. Langsung saja, rangkaian seri. Bentuk rangkaian seri dapat dibilang sangat sederhana karena rangkaiannya disusun secara lurus dan tidak memiliki cabang. Jika salah satu komponen putus, rangkaian akan mati total. Jika terdapat beberapa hambatan pada rangkaian seri, besar hambatan total dapat dihitung dengan menjumlahkan semua hambatan dalam rangkaian seri. Nah, sekarang A. Rangkaian seri arus. Nih, kita lihat pada gambar 2.15, resistor dihubungkan secara seri pada sumber tegangan. Nah, di sini ada beberapa titik dalam rangkaian ini. Arus yang masuk pada satu titik arus sama dengan arus keluar dari titik itu, seperti yang digambarkan oleh arah panah arus. Arus yang keluar dari masing-masing resistor ini harus masuk karena tidak ada jalan lain. Sebagian arus dapat bercabang atau melewati jalur lain. Lanjutannya, nah di sini ada gambar. Yang pertama R1 yaitu 820 ohm, R2 180 ohm, dan R3 150 ohm, dan R4 100 ohm. Nah, di sini katanya tentukan nilai arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, kita jawab pertama-tama, hitung terlebih dahulu nilai resistansi total. Jadi R total sama dengan R1, R2, R3 tambah R4. Dan di sini kita langsung masukkan saja. Nah, setelah sudah masukkan nilai-nilai pada gambar ini, langsung saja kita jumlahkan, yaitu 1250 ohm atau juga 1,25 kilo-ohm. Nah, kemudian hitung nilai arus menggunakan hukum Ohm. Dan di sini I sama dengan volt per resistor. Nah, di sini kita lihat 25 volt per 1,25 sama dengan 20 mA. Karena rangkaian seri memiliki nilai arus yang sama pada setiap titik, nilai arus listrik pada setiap resistor adalah sebesar 20 mikrofarad. 20 mA, Yang kedua ada B, rangkaian seri daya. Nah, di sini kita lihat hilangnya daya yang dihamburkan oleh tiap-tiap resistor pada rangkaian seri berpengaruh pada daya total rangkaian. Jumlah total daya dalam rangkaian resistif seri sama dengan jumlah daya pada setiap resistor secara seri yang ditunjukkan oleh persamaan berikut. PT sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 tambah PN. PT adalah daya total dan PN adalah daya pada resistor terakhir yang dirangkai seri. Huruf N adalah bilangan bulat positif yang menunjukkan jumlah resistor secara seri. Rumus daya berlaku untuk rangkaian seri, karena setiap resistor secara seri memiliki arus yang sama melaluinya. Rumus berikut digunakan untuk menghitung daya total. Nah, di sini ada rumusnya. Pada ketiga rumus di atas, I adalah arus yang mengalir pada rangkaian. PS adalah tegangan sumber melintasi rangkaian seri. Sementara RT adalah hambatan total. Dan sini adalah C, rangkaian seri tegangan. Peralatan elektronika portabel menggunakan baterai sebagai sumber dayanya. Di sini dapat kita lihat ada beberapa baterai yaitu dengan menggunakan rangkaian seri. Nah, di sini yang kita lihat 4 buah baterai masing-masing menghasilkan kapasitas arus listrik ampere yang sama seperti arus listrik pada satu buah baterai, tetapi tegangan yang dihasilkan menjadi 4 kali lipat daripada tegangan satu buah baterai. Nah, di sini kita bisa mengikuti rumus yang sebelumnya. V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4. Nah, V totalnya 1,5 tambah 1,5 ditambah 1,5 ditambah 1,5. V totalnya sama dengan 6 volt. Jadi 4 baterai yang masing-masing bertegangan 1,5 tadi. Nah,
Sini dia menghasilkan 6 volt tegangan. Namun, kapasitas arus listriknya akan tetap, yaitu 1000 mA per jam. Nah, di sini ada rangkaian paralel. Kita lihat pada gambar yang di samping. Nah, di sini katanya rangkaian paralel, arus pada rangkaian paralel, arus total yang masuk ke percabangan terbagi-bagi, sehingga rangkaian paralel bertindak sebagai pembagi arus. Nah, di sini ada dua cabang, arus total IT melewati R1 dan sebagian melewati R2. Nah, kelebihan rangkaian listrik seri adalah bentuk susunannya yang sederhana. Kelemahannya adalah tidak bisa mengalirkan arus saat terjadi kesalahan pada satu titik pada rangkaian. Di sini ada contoh rangkaian seri. Nah, ini rumusnya. Arus listrik I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Tegangan volt sama dengan volt 1 tambah volt 2 tambah volt 3. Dan hambatan sama dengan R1 sama dengan R2 sama dengan R3. Nah, di sini ada contoh rangkaian. Maka dapat dituliskan untuk sebuah rangkaian seri yang terdiri atas 2 resistor, arusnya sama besar pada kedua resistor karena jumlah muatan yang melewati R1 pasti juga melewati R2 dalam selang waktu yang sama. Di sini kita lihat hambatan total pada rangkaian seri dapat dirumuskan R1 tambah R2 tambah R3. Dan di sini rumusan beda potensial. Nah, IR1 tambah IR2 tambah IR3. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini ada kapasitor seri dan paralel. Nah, di sini ada nama komponennya, gambar dan simbol. Kapasitor keramik, kapasitor polyester, kapasitor kertas. Sini memiliki gambar yang sama, juga kapasitor mika, tetapi simbol yang sama, gambar yang berbeda. Dan di sini juga ada elektrolit, kapasitor. Dan di sini ada kapasitor tantalum. Nah, ini gambar rangkaian seri dan gambar rangkaian paralel. Nah, di sini ada kapasitor seri. Kapasitor seri seringkali dalam dunia praktis orang teknisi diperhadapkan pada permasalahan ukuran kapasitor yang harus dipasang pada sebuah rangkaian. Dan di sini kita lihat, sehingga dapat ditulis V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 atau sama dengan Q per C1 tambah Q per C2 tambah Q per C3. Dan di sini V per Q sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 sama dengan 1 per CS. 1 per CS sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3, di mana CS adalah ekuivalen kapasitor rangkaian seri atau kapasitor pengganti dari susunan seri kapasitor. Nah, di sini dapat kita lihat contoh soalnya. Dalam suatu rangkaian elektronika terdapat 3 buah kapasitor yang dipasang secara seri, yaitu 4 mikrofarad, 6 mikrofarad, dan 8 mikrofarad. Ketiga kapasitor tersebut mengambil tempat jika dirangkai. Untuk itu, seorang teknisi akan menggantikannya dengan sebuah kapasitor. Tentukan beberapa nilai kapasitor pengganti tersebut. Nah, di sini solusi soalnya. Dan di sini kita buat aja rumusnya yang pertama tadi. Ini yang nomor 3. Dan di sini kita buat 1 per CS sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Nah, di sini ada jawabannya 4 mikrofarad, 6 mikrofarad, dan 8. Langsung saja kita masukkan. Jika kita hitung dengan 13 per 24 atau CS sama dengan 24 per 13 sama dengan 1,85 mikrofarad. Itu juga 2 mikrofarad. Dan di sini kapasitor paralel. Di sini kita bisa lihat ada rangkaian paralel dan rangkaian ekuivalen. Prinsip pengisian muatan kapasitor dan tegangan pada kapasitor yang dipasang paralel berkebalikannya dengan kapasitor yang dipasangkan seri.
tampilannya tadi. Dan di sini juga ada contoh soal. 3 buah kapasitor dipasang paralel, yaitu 4 mikrofarad, 6 mikrofarad, dan 8 mikrofarad. Yang di sini kita lihat berapakah nilai kapasitor pengganti tersebut. Dan di sini kita menggunakan rumus CP sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Nah, kita masukkan aja nilai-nilainya ya teman-teman. 4 tambah 6 sama 8. Jadi waktu kita jumlahkan sama dengan 18 mikrofarad. Dan sini juga ada kapasitor seri dan paralel. Kapasitor seri dan paralel merupakan susunan kapasitor yang gabungan seri dan paralel. Artinya dalam rangkaian tersebut tidak hanya kapasitor tersusun seri, tapi juga tersusun secara paralel. Sehingga dalam penentuan kapasitor pengganti atau kapasitor ekuivalen, kita menggunakan rumus rangkaian seri dan paralel. Di sini juga ada energi kapasitor. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kapasitor adalah komponen yang dapat menampung muatan listrik. Karena kapasitor mampu menyimpan muatan, maka kapasitor juga dapat menyimpan energi. Besarnya energi yang tersimpan karena ada muatan yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang rangkaian seri dan paralel. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.